Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini ditulis oleh Mas Rulo Fakih dengan judul Momong. Jimatres dimanapun Anda berada, inilah kisah nyata pada tahun 2018, tepatnya di bulan Januari. Senin pagi yang cerah menjadi hari terakhirku berstatus lajang. Dan sekitar jam 10 aku juga resmi menyandang gelar baru sebagai seorang istri. Istri dari seorang laki-laki yang kukenal 1 tahun lalu di sebuah tempat pariwisata. Meski dia berstatus seorang duda, namun orang tuaku serta hati ini tak mempermasalahkan dan menerima dengan ikhlas. Setelah resepsi sederhana yang digelar keluargaku, yang hanya dihadiri teman, tetangga dan kerabat dekatku, juga beberapa keluarga dekat dari Mas Dino, aku dan Mas Dino sementara tinggal di rumah orang tuaku. Sampai masa libur cuti Mas Dino yang bekerja di sebuah perusahaan properti habis, Mas Dino memboyongku ke rumahnya sendiri di sebuah kota hujan. Rumah dari hasil jerih payah perjuangan bersama istri pertamanya. Tak kupungkiri, ada rasa nyeri di hatiku ketika aku harus tinggal di rumah itu, di mana semua perjuangan Mbak Lasmi, ini adalah nama samaran istri pertama Mas Dino, waktu hidup terkumpul. Dari mulai perabotan sampai pernak-pernik hiasan dalam rumah masih utuh dan tertata rapi. Rumah yang tak begitu besar dengan 2 kamar bersebelahan. Ruang dapur menjadi satu dengan ruang makan, serta ruang tamu berukuran 3x3 resmi ku tempati. Awal tinggal aku biasa saja, tak ada hal aneh atau janggal menurutku. Di samping rumah Mas Dino di pemukiman penduduk yang ramai dan tak begitu jauh dari jalan raya, dengan tetangga sekeliling yang ramah dan begitu bersahabat, sehingga membuatku betah dan cepat beradaptasi dengan lingkungan. Hingga suatu malam aku merasa suasana yang berbeda. Malam yang seharusnya dingin dengan hujan turun dari sore dan baru berhenti beberapa menit lalu. Tapi tidak malam itu. Aku yang sendirian di kamar seperti biasa ketika Mas Dino lembur, merasakan hawa gerah. Berkali-kali kuusap leherku yang berkeringat, sampai tak terhitung berapa banyak tisu ku habiskan. Aku mencoba berpikir positif ketika hidungku tiba-tiba mencium harum bunga yang biasa tumbuh di tanah kuburan. Mungkin ada tetangga yang menanam dan sedang mekar. Pikirku begitu. Namun semakin lama wangi bunga kamboja semakin menyengat seakan memenuhi ruang kamarku. Sampai tak tahan lagi, kuputuskan keluar kamar berharap mendapat udara segar. Tapi sayang, baru saja kakiku akan melangkah ke ruang tamu, telingaku mendengar suara seorang anak kecil dan wanita tengah tertawa riang, seolah mereka sedang bermain di dalam sebuah kamar yang berdampingan dengan kamarku.
Kudekatkan telingaku di pintu kamar tersebut meski dengan jantung berdebar-debar. Sesaat suara itu hilang. Sempat kupikir itu halusinasiku yang berlebihan. Namun aku salah. Suara tawa itu kembali terdengar ketika aku baru 3 langkah beranjak. Tubuhku mulai merinding. Kulirik jam yang tergantung di dinding menunjukkan pukul 8. Belum ada tanda-tanda Mas Dino akan pulang. Aku semakin tercekat mendengar suara tawa si kecil mengeras, dibarengi wangi bunga kamboja yang juga semakin menyengat. Rasa penasaranku yang menggebu mendorongku mendekati pintu kembali. Kudekatkan mata kananku ke lubang kunci yang kecil. Kosong. Mataku tak melihat apapun di dalam kamar. Tapi aku merasa ada yang aneh. Siapa yang menghidupkan lampu? Batinku bertanya. Jelas-jelas kamar yang setiap hari aku bersihkan tak pernah kuhidupkan lampunya. Lalu siapa? Tak ada jawaban di hatiku. Aku masih berdiri tertegun di depan kamar tanpa menyadari Mas Dino sudah berada di sampingku. Kamu kenapa, Dek? Kok pucat gitu? Tanyanya menyadarkanku. Mas Dino, sudah pulang toh? Kok nggak salam dulu, Mas Dino? Jawabku dengan gugup menutupi rasa kagetku. Loh, kamu yang aneh, Dek. Aku sampai ada 5 kali mengucap salam sama ngetok pintu. Mas kira kamu udah tidur. Makanya Mas langsung masuk. Untung saja Mas bawa kunci serep. Saut Mas Dino membuatku bertambah kaget dan bingung. Kamu kenapa kok berdiri di sini? Sampai-sampai gak tahu kalau Mas pulang. Ucap Mas Dino kembali. Aku diam tak menjawab. Tak mungkin ini kuceritakan padanya. Secara Mas Dino orang yang tak percaya dengan hal-hal mistis maupun makhluk-makhluk gaib. Gak apa-apa, Mas. Aku minta maaf. Mungkin karena lagi ngelamun, kamu sampai gak dengar yang dilamunin ternyata udah pulang. Jawabku berbohong untuk mengalihkan suasana yang tak enak. Ku gandeng lengannya masuk kamar. Ku suruh Mas Dino ganti baju seraya menungguku membuatkannya segelas kopi. Meski mengangguk, tapi kulihat wajah Mas Dino masih tampak penuh tanda tanya. Ketika aku sibuk membuat kopi, tiba-tiba bulu kuduku merinding. Seperti ada tiupan yang menyapu leher belakangku. Aku menoleh untuk memastikan. Nihil. Selesai kuaduk segelas kopi panas yang akan kusuguhkan pada suamiku. Hampir saja aku menumpahkan segelas kopi panas dari nampan. Ketika sekelebat sosok seperti anak kecil berlari di hadapanku, membuatku terkejut. Kuedarkan pandanganku ke sekeliling, tapi tetap saja mataku tak melihat siapapun. Ku percepat langkahku sambil membawa segelas kopi dengan buru-buru. Lega hatiku saat kulihat Mas Dino sudah duduk di ruang keluarga menonton sebuah acara televisi. Mas Dino yang masih fokus dengan mata tertuju ke layar TV hanya berdehem ketika aku tawari segera untuk minum kopinya. Kusandarkan tubuhku di sampingnya. Meski mataku melihat ke arah layar televisi, namun pikiranku melayang dan mencerna semua kejadian yang aku alami. Perasaanku mulai tak nyaman kembali, seolah aku tengah diawasi. Berkali-kali kulirik ruang dapur, karena aku merasa jika mata yang mengawasiku berasal dari sana. Sekilas aku melihat seperti bayangan seorang wanita yang sedang menari, diikuti bayangan anak kecil. Ada apa toh, Dik? Kok sepertinya kamu begitu gelisah? Tanpa sadar tanganku menunjuk ke ruang dapur sebagai jawaban pertanyaannya. Mata Mas Dino mengikuti arah telunjukku. Namun sepertinya ia tak melihat bayangan-bayangan yang kulihat. Malah ia kini yang menatapku dengan wajah terlihat bingung. Dari tadi Mas merasa kamu ini aneh toh, Dik? Sebenarnya ada apa? Ucapnya tegas membuatku tertunduk. Mas Dino bangkit mematikan televisi dan mengajakku masuk ke kamar.
Ingin rasanya aku menceritakan apa yang aku alami, namun aku takut malah membuat Mas Dino marah. Ia memang paling tak suka membicarakan hal-hal gaib maupun mistis. Beberapa menit kemudian ku dengar dengkuran lirihnya. Ia sudah pulas dalam mimpi tanpa mengatakan sepatah kata pun sebelum tidur. Tak seperti biasanya. Mungkin Mas Dino terlalu capek. Malam semakin larut. Suara kendaraan yang biasa terdengar sampai di kamarku jika malam sudah larut kini sunyi. Berkali-kali ku paksa mataku untuk terpejam, namun setiap aku memejamkan mata, sesosok bayangan seolah berada di pelupuk mataku. Sosok yang tak kukenal, sosok yang menatapku dengan mata penuh kesedihan. Assalamualaikum, salam Nantika. Untuk Cimaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Cimaters. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Cimaters, salam satu misteri. Dek, bangun dek. Suara lembut dan sentuhan lembut Mas Dino di pundakku membuat mataku perlahan terbuka. Sempat terkejut aku melihat Mas Dino telah berpakaian rapi. Kulirik jendela yang sudah terbuka dan rupanya aku bangun kesiangan. Pagi itu aku merasa bersalah pada Mas Dino. Ia berangkat kerja tanpa sarapan maupun meneguk kopi yang biasa aku siapkan. Walaupun ia tak terlihat marah, namun hatiku tetap merasa berdosa. Sepeninggal Mas Dino, aku yang masih bermalas-malasan di kamar mendengar suara gemericik air dari keran yang terbuka. Mas Dino pasti lupa nutup keran. Pikirku begitu. Segera aku langkahkan kakiku menuju kamar mandi yang hanya berjarak beberapa meter dari kamarku. Aku tertegun melihat pintu kamar mandi yang tertutup rapat. Disusul suara gebuyuran air layaknya orang yang tengah mandi membuatku bingung. Jika Mas Dino sudah berangkat kerja, lalu siapa yang sedang mandi? Ucapku dalam hati. Pagi itu benar-benar membuatku bertambah syok. Jelas telingaku mendengar suara gemericik air ditambah suara gayung menimba air dan gebuyuran. Tapi ketika tanganku mendorong dan membuka pintu kamar mandi, ternyata kosong. Jangankan orang mandi, lantai kamar mandi pun dalam keadaan kering. Lama aku berdiri mematung di depan kamar mandi. Otakku mencerna kejadian yang baru saja aku alami. Namun otakku pun tak mampu menjawabnya, malah semakin membuatku merinding. Aku mencoba menepis otak liarku dan berpikir positif, meski hatiku sendiri meyakini semua kejadian itu. Setelah menyelesaikan semua pekerjaan rumah, seperti biasa mengikuti kegiatan ibu-ibu pengangguran sepertiku yang duduk bercanda dan ngerumpi gibah tentunya. Hingga hampir pertengahan hari aku pulang dan berniat tidur siang. Baru saja mataku terpejam, lama telingaku mendengar suara anak kecil menangis. Kutajamkan pendengaranku dan lagi-lagi suara itu dari kamar sebelah. Penasaran dan takut saling beradu dalam batinku sampai rasa penasaranku mengalahkan rasa takut.
Dan ku dekati kamar yang tertutup rapi meski tak terkunci. Tangisan itu masih terdengar lirih namun jelas di telingaku. Tanganku dengan gemetar meraih gagang pintu kuningan yang menggantung. Sedikit terbuka pintu itu, namun tiba-tiba suara itu hilang. Kuidarkan pandanganku ke segala penjuru kamar. Setelah ku buka lebar-lebar pintu itu, namun nihil. Hanya tumpukan bantal dan selimut masih rapi di atas ranjang. Lemari yang tertutup rapi dan rak kecil dengan barang mainan tetap di tempat. Ada yang aneh aku rasakan ketika kakiku melangkah masuk. Meski bukan pertama kalinya aku memasukinya, namun kali ini aku merasakan hawa yang berbeda. Aku merasa hawa dingin menyapu kulit wajah dan leherku. Semakin merinding tatkala aku merasa ada mata yang menatapku dengan tajam. Segera aku keluar dan menutup pintu serta kembali ke kamarku dengan buru-buru. Kubaringkan kembali tubuhku bersama rasa takutku. Perasaanku kini benar-benar yakin bila ada sesuatu di kamar itu. Ada sesuatu di dalam kamar itu, kamar bekas Mbak Lasmi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi? Ikuti cerita misteri bersambung ini. Salam Jimatres, salam misteri. Au.